Nih, semacam rekapitulasi atas nih di sini rekapitulasinya. Nah, kalau akbar perdana atau pradana ya? Perdana ya, benar nggak? Buka yang di situ ya, yang ini. Dia disebutkan di sini akbar perdana itu. Nah, di bagian pertama yang di sini disebutkan dia mengenai apa namanya data karyawannya, data karyawan yang bagian pertama. Yang bagian pertama itu data karyawan. Di bagian kedua di tabel 7, tabel 6 itu kan mengenai data karyawan. Di sana ada namanya, posisinya, dan alamat, dan NPWP-nya, ya kan? Nah, di tabel 7 di sana disebutkan statusnya. Menikah, 1 anak, baru masuk tanggal berapa, tahun berapa. Ya kan? Disebutkan di sana. Kemudian ada penjelasan-penjelasan di situ ya. Jadi misalnya akbar perdana menikah dengan status 1 apa? 1 anak. Berarti dia masuk K berapa? K1. Kawin anak 1, kawin 1. Iya kan? Jadi K1. Jadi kalau K1 itu nanti dia ada di sini dia masuk ya. Ya. Jadi PTKP-nya dia masuk di sini nih. 54. Kalau kita bicara ini tahun 2016 itu sudah 54 juta ya per tahun. Jadi masih konsepnya, dan di buku kita 2017 berarti kan sudah memenuhi syarat untuk masuk ke PTKP terbarunya di 2016. Maka dia kalau untuk WP-nya sendiri 54 ditambah kawin 4,5 juta, ditambah tanggungan, ya kan? Maka saya buat di situ rumusnya, lihat 4.500.000 kali 2, ya kan? Nah di situ. Jadi itu mengenai apa namanya? Mengenai PTKP-nya ya, terkait dengan di tabel 7 ya. Jadi nanti coba diperhatikan itu ya. Yang di tabel 8 itu mengenai penghasilan. Coba kira-kira perhatikan di penghasilan. Nih, kita bicara si akbar perdana. Akbar perdana itu gaji pokoknya 9 juta. Bisa lihat di tabel 8. Ya. Kemudian dia punya tunjangan jabatan 2 juta. Itu semua itu per bulan ya. Masih dalam bentuk per bulan. Nah, kan di situ sampai di situ dapat ya, 9 juta tambah 2 juta, 2 jutanya ada di sana. Nah, tunjangan transportnya ketemu enggak? Di catatan ya. Di catatannya 500, mereka dapat setiap bulan ya. Kemudian perusahaan mengikutkan semua pegawai tetap pada program asuransi kematian, kecelakaan kerja, dan penyelenggaraan jaminan sosial. Premi ditanggung perusahaan setiap bulan masing-masing sebesar 2% dan 4%. Jadi ada JKK, jaminan keselamatan kerja, dan jaminan kematian. Nah itu kan ditanggung oleh perusahaan. Nah kalau ditanggung perusahaan itu merupakan pendapatan kita, walaupun nggak kita terima, tapi itu menjadi jaminan gitu kan. Nah itu maka disebutkan di
angka itu berapa? Itu ada disebutkan di sana 2% dan 4% dari gaji pokok. Nah, kalau di sini rumusnya 2% kali 9 dan ditambah 4% kali 9 juta. Maka dapatnya itu adalah 540 tetap hitung itu per bulan, ya. Nah, setelah kita buat seperti itu, ini ya, gaji pokok, terus biaya transport dapatnya, terus ada tunjangannya, terus ada JKK yang dibayarkan oleh perusahaan, maka total pendapatannya dia satu bulan adalah 12 juta. Tapi kalau dalam istilah karyawan disebutkan take home pay-nya itu berapa? Berapa yang dibawa ke rumah gitu kan? Jadi berapa yang kamu bawa ke rumah? Karena yang menjadi nilai sebenarnya adalah hanya nilai real yang kita terima itu sebenarnya hanya ini nih. 9 juta, 500, 2 juta. Ini enggak kan? Karena itu akan disetorkan ke BPJS. Jadi nanti ketika kita bekerja itu dianggap pendapatan, tapi itu disetor kepada BPJS. Jadi hanya kita dapatkan nilai manfaat. Kalau pernah belajar asuransi, jadi nilai manfaatnya berapa? Nah, dari situ itu yang kita dapatkan. Dan itulah yang sebagai jaminan bahwa kita bekerja, ada jaminan kecelakaan, ada jaminan kematian. Ya. Nah, itu dianggap menjadi pendapatan. Oke, sampai di situ kira-kira jelas? Jelas ya. Nah, kemudian di perhitungan PPh 21 itu ada istilah biaya pengurang. Ya kan? Biaya pengurang itu adalah tunjangan jabatan dikurangin 5% dari total pendapatan. Total pendapatan dikali apa namanya? 5%, tapi maksimal 500.000. Nah, saya coba, saya kayaknya salah saya ini. Masih dari gaji ya. Harusnya dari total pendapatan. Nih, sorry, bentar ya. Harusnya dari EIJ ya. Ya, kan 600 ya. Maka ini kita hanya pakai 500. Gitu. Ya kan? Nah, kalau kita bicara lagi ke sini kali 5%. Nah, itu masih sama ya, masih di bawah berarti kan? Hanya yang di atas yang melebihi ininya. Tapi saya harus, ini biasanya ada jepitannya, ini enggak ada. Oke. Jadi setelah itu sebentar saya kopikan dulu bentar. Nah, yang di atas itu berarti ini 500 ya. Nah, gini. Nah, kalau dia seperti itu, kemudian apa namanya? Berarti posisi tunjangan yang bisa dikurangkan adalah 500 dan ini seterusnya ya masing-masing ya. 5% dan maksimal 500. Lalu iuran. Iuran dapat dari mana? Iuran itu dibaca bagian C.
Jadi tunjangan apa iuran tabungan dan tunjangan hari tua ditanggung PT Dwi setiap bulan sebesar 2% dari gaji pokok. Sedangkan yang ditanggung dan dibayar oleh pegawai yang bersangkutan sebesar 3%. Iya kan? 3%. Nah, 3% berarti kita yang ditanggung oleh karyawan adalah 3%. Jadi pada saat kita mendapatkan gaji, dipotonglah itu sekitar 270.000 bagiannya kita. Tapi pada saat perhitungan PPh 21 dia menjadi pengurang. Ya. Paham dulu ya, paham ya. Jangan sampai salah nanti. Ketika kita dibayar gaji, ini kan dipotong 270. Dipotong dari gaji kita. Ya kan? Nah, makanya di dalam perhitungan PPh 21 itu mengurangi pendapatan kita. Nah, makanya dia menjadi pengurang di sini. Yang bagian kita aja. Ya. Nah, itu. Oke, supaya nanti mengisi yang selanjutnya bisa ya. Ini juga saya jadi kerja juga ini. Oke, kemudian totalnya itu berapa? Ini totalnya jadi 770 kan? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? 770. Nah, 770 jadi berapa penghasilan netonya? Neto itu berarti ini di total pendapatan sebulan dikurang pengurangnya itu berarti 770 kan? Dapatnya sebesar ini. Ya. Oke. Kemudian karena kita mau mendapatkan nilai PPh 21 secara sebulan, nanti kalau sebulan kan jadi PTKP-nya nanti dibagi dulu menjadi sebulan-sebulan semua kan, daripada repot, maka pemerintah berdasarkan perhitungan PPh 21 yang diberikan oleh Dirjen Pajak, maka disetahunkan dulu. Totalnya itu disetahunkan. Jadi kan total pendapatan kita netnya itu kan segini. Ini kan? Maka dia disetahunkan di sini. Nah, pada saat disetahunkan, ini kan kenapa dia bisa disetahunkan? Karena ini diterima tiap bulan, tiap itu. Tapi kalau THR tidak masuk di sini. Karena THR diterima hanya sekali kan. Itu, ini konsepnya dulu ya. Kenapa THR nggak masuk di hitungan kalau nggak di setahun kan THR cuma sekali, iya kan? Kemudian kenapa bonus enggak? Bonus kan diterima cuma sekali atau 2 kali misalnya. Kalau di setahun kan nanti jadi kali 12 lagi. Padahal yang diterima hanya sekali gitu kan, atau 2 kali misalnya. Nah itu maksudnya. Kenapa dia tidak masuk di dalam konsep yang perhitungan kita tadi, ya kan? Jadi nanti kalau dia perhitungan masuk ke 1721A1 dalam perhitungan yang di sini, yang ini nanti saya kasih ininya. Kalau ini kan disetahunkan, nanti harus masuk di sini THR-nya di sini. Nih, bonus THR masuk di sini nih. Yang pendapatannya tidak menentu, tidak pasti gitu kan. Nah, bonus itu juga tidak pasti karena dia harus menghitung berdasarkan nilai hasil perhitungan berdasarkan pendapatannya dia, atau insentifnya mau dari mana, dari gaji kah, dari mana gitu kan, nggak tahu. Kalau marketing misalnya dari pencapaiannya baru dihitung berapa persen bagian gitu kan. Nah itu jadi tidak pasti dia. Sebenarnya secara perhitungan ini juga
Ini nggak bisa pasti. Apa namanya? Yang ini yang udah pasti ya, pasti diterima 1 bulan. Ini kan pasti kan. Ini tadi JKKK itu berhitung berdasarkan di sini, ya kan? Nah kalau ini kan udah pasti, transfer dapat tiap bulan. Ini dapat tiap bulan. Ini JKK udah pasti karena ini dapat tiap bulan kan, jadi dihitung dari sini. Gitu kan, pasti kan? Nah, jadi pendapatan yang tetap dulu. Nah, kalau timbul insentif, bonus dan THR itu akan masuk nanti di harus kita buat satu kolom lagi setelah ini. Nanti atau biar mungkin di sini dibuat kolomnya. Berarti pendapatan atas bonus atau THR atau insentif atau lembur. Lembur itu kan nggak bisa dipastikan kan, berapa jam dia lembur nggak tahu kan. Maka kita bicara dulu yang real dapat setiap bulan. Oke, sampai di sini ada. Nah ini nih. Nah kalau sudah sampai di sini, nah di sini netonya dia penghasilan setahunnya adalah 135 karena itu dikali 12. Oke. Ada pertanyaan? Nah, nanti ya. Kenapa? Biaya jabatan? Yang ini. Tunjangan jabatan. Di mana? Di sini. Oh, yang ininya. Iya, kalau di dia mungkin dia bilang itu biaya jabatan. Tapi itu sama dengan artinya. Mungkin karena penyebutannya aja. Mungkin kalau misalnya bisa biaya jabatan. Jadi biaya jabatan itu yang diakui pemerintah adalah 500.000 ya maksimalnya per bulan. Ini juga bisa nggak apa-apa. Nanti ini kan saya tadi malam kan masukin aja supaya ada bahasa. Oke, terima kasih. Nanti kita coba ya. Sebenarnya bisa biaya jabatan, bisa tunjangan jabatan, boleh. Karena sebenarnya kalau disebutkan biaya jabatan, aku juga nggak setuju. Karena yang dikurangin itu kan bukan biaya jabatannya, tapi diberikan tunjangan jabatan jadi pengurang gitu loh. Iya kan? Kalau yang tunjangan jabatan yang ini kan dari perusahaan. Ini nyata ada duitnya. Kalau misalnya kita mengalir jadi ke sini kan nggak bisa kan? Jadi bisa beberapa orang sebutkan itu biaya jabatan. Tapi kalau sebenarnya di apa itu tunjangan jabatan yang menjadi pengurang berapa gitu kan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Agak krisis itu bagus itu. Jadi maksudnya ini bisa biaya jabatan, bisa juga tunjangan jabatan dari pengurang gitu lah. Gitu. Ya. Oke. Masih. Terus nanti itu aja masalahnya kan karena kata-katanya itu ya. Oke. Jadi nanti itu semua ini coba dimasukkan dulu karena berdasarkan ini perhitungan pegawai tetap misalnya coba masukkan dulu gajinya semua ini berdasarkan yang ini di sini. Ya. Dia ada di setahun kan tadi buku itunya. Karena memang di soal kita nggak ada disebutkan THR ya.
Ada baca enggak? Yang ada itu hanya jasa produksi ya, tambahannya. Nah, nanti akan berbeda itu antara hitungan di sini dengan kalau ditambahin dengan jasa produksi. Sebenarnya intinya itu begitu dimasukkan jasa produksi udah pasti 15% lah. Karena kalau misalnya di sini ada terutang pajaknya, nanti otomatis itu 15% langsung. Karena nggak mungkin 5% lagi. Tapi tergantung berapa besar itu pendapatannya. Coba kalau saya hitung di sini PKP nih, kalau nanti ada di situ lebih besar, kalau lebih besar dari apa tuh namanya, dari PTKP, berarti dia tidak kena pajak, termasuk seperti ini nih. Dia lebih besar penghasilan netonya lebih kecil dari PTKP. Jadi ini 0. Nanti coba dihitung satu dulu ya, karena kita hanya satu. Nah, kalau terus itu kemarin PPN kenapa kalian banyak yang salah? Aduh, malah bikin fakturnya ada yang nggak bisa. Apanya? Aku udah kerjain, gue cobain nggak? Kok nggak bisa nanti gue kasih kirim itunya hasil yang saya kerjain. Soalnya aku kerjain juga, berarti banyak yang yang ini ya. Saya lupa yang mana aku taruh kemarin. Oh belum, bukan ini. Oke, yang di rumah nanti kalau sudah habis waktunya nanti kita sambung ininya lagi ya. Kita sambung 20 menit lagi. Yang penting kalian tahu ininya dulu. Ini nih. Saya udah kerjain itu UTS-nya. Nih hasilnya. Hasilnya tuh lebih bayar. Nih. Kan 75 ini doang yang dihitungkan. Nih, dari sini tarik sini. Kan? PPN-nya ini
Ambilnya dari sini nih. Nih. Ini saya kerjain, saya hitung waktu saya, mungkin karena tapi nggak ini ya. Saya hitung waktu saya mengerjakan itu hanya sekitar 40 menit. Jadi saya coba masukin semua ini. Misalnya kan dia kan ada 2 ekspornya kan? Iya. Malah ada yang nggak masukin ekspornya, dia masukin ke A2 lagi. Aduh, saya bilang kan. Ini saya masukin, bukan saya ngambil dari kalian, bukan. Ini saya kerjakan sendiri. Sama impor ini, impornya 2 miliar. Sama ini doang sih sebenarnya. Ini ada 3. Jadi ini kosong ini. Ya, jadi makanya saya bilang ini gimana sih? Jadi saya bingung jadi. Oke. Nah, nanti tugasnya lanjutkan ini pengisian itu berdasarkan ke sini ya. Semua ya. Nah, kemudian bersama-sama. Jadi gini. Ada dua hal yang harus kalian ketahui. Misalnya, pertama dihitung berdasarkan penghasilan. Nah, tadi kan kita bicara kalau di luar penghasilan yang tidak tetap, misalnya seperti insentif, nanti kita harus hitung ulang lagi dengan menambahkan di sini berapa sih insentifnya dia di mana kita? Nah, di sininya harus kita tambahkan lagi nanti insentifnya berapa. Setelah ditambahkan jadi berapa kurang bayarnya, gitu loh. Nah, nanti kita coba lagi si apa namanya? Si Pak apa tuh namanya? Si Akbarnya kan? Oke kan udah bisa ya? Coba. Sebelum kita kan ada di situ. Nah, maksud saya ingat hitungannya ini jangan 2% dari mana? Iya, ini di sini. Nanti kamu lupa lagi. Nyampe di rumah dari mana tadi? Ya, jadi kalian harus bikin rumusnya di sini. Karena ada juga sederhana. Jadi nanti kan di rumah jadi jangan lupa lagi. Ya, nah. Jadi di pajak itu tidak mengakui namanya apa namanya selalu dibayar. Jadi kalau kita 7.550.000 saya bilang jadi bulan, jadi hanya 7 juta. Nah, gitu. Di pajak selalu dibulatkan. Kalau ada nilai angka 3 terakhir itu selalu dibulatkan. Makanya dia pajak itu selalu begitu dihitung dapatnya apa namanya yang dulu kita bingung uang 2, uang 3, uang 4. Ya, ya. Tidak ada ya. Kenapa yang lain nggak mau kelas? Padahal kalau ini harus ini kan ini asuransinya buat ini baca 2% dari nilai pokok di sini
Yang penting kan tahu dulu di sini baru nanti di rumah kalau tinggal isi oh ini dari sini dari sini. Kan dia ada dua kan? Yang pertama juga berapa juga? Berapa persen? Mana bisa? Ini isi di sini 3% sudah sampai. Nah, nanti baru kalau sudah dapat itu, yang di rumah udah itu belum ya? Nanti kalau sudah dapat itu, baru kita nah, kalau misalnya ini. Nah, kalau di sini kan dia hanya tahu kan tarif itu ya? Perhitungan tarif pajaknya ya? Tahu nggak? Ini misalnya tarif pertama 5% kali 50 juta. Gini aja deh. 5% di sini 50 juta. Itu yang lama ya. Yang terbaru udah 60 juta loh. Jangan salah loh, ya. Mulai 2021 dia menjadi 60 juta. Jadi lebih rendah itunya. Ini kali 5%, ini segini ya. Baru 15% kali sisanya tadi, sisa dari kurang ini, maka dapatnya adalah segini. Jadi total bayar pajaknya si jadi total pajaknya adalah ini ditambah ini segini. Kalau yang ini kan di bawah 50 juta semua, tinggal kali 5% aja. Ini siapa yang besar?